Jadi baru saja saya dipanggil oleh Bapak Presiden dan beliau memerintahkan kepada saya untuk masalah penanganan kasus dugaan penodaan agama dengan terlapor Saudara Basuki Cahayapurnama ini harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang cepat dan transparan. Oleh karena itu saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan cepat dan transparan yang akan saya terjemahkan. Langkah-langkah yang cepat ini adalah sebagaimana rekan-rekan ketahui, semenjak pelaporan tanggal 6 Oktober sampai dengan 21 Oktober yang meliputi 11 laporan polisi, Polri telah melakukan langkah-langkah meskipun ada aturan dalam SDR tentang penundaan penyidikan kasus yang melibatkan pasangan calon yang akan mendaftar atau yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon. Namun saya sudah memerintahkan sesuai dengan kewenangan diskresi yang ada pada saya merintahkan kepada Kabareskrim untuk melaksanakan proses, menggulirkan proses penyelidikan. Ini dalam rangka untuk menangkap aspirasi publik yang berkembang. Dan dari Bareskrim sudah melakukan interview kepada lebih kurang sampai dan hari ini sebanyak 22 orang. Di antaranya adalah 3 orang saksi yang pelapor, kemudian terlapor Saudara Basuki Cahayapurnama juga yang sedianya akan dipanggil juga sudah dengan kesadaran sendiri datang, sudah didengar keterangannya. Namun kita juga melakukan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi ahli. Paling tidak ada 10 orang saksi ahli yang sudah kita dengar keterangannya. Yaitu saksi ahli yang diajukan oleh terlapor termasuk Majelis Ulama Indonesia dan ada 7 orang yang dari penyidik. Dan ini meliputi 3 macam keahlian, yaitu yang pertama ahli bahasa, ahli agama, khususnya agama Islam, dan ahli hukum pidana. Ahli agama ini terutama terkait dengan penafsiran daripada surat Al-Maidah 51 yang menjadi pokok masalah. Kemudian yang kedua adalah ahli dalam bidang bahasa untuk melihat apakah rangkaian kata-kata yang disampaikan oleh Saudara Basuki Cahayapurnama itu mengandung unsur-unsur penghinaan atau penodaan atau agama atau tidak. Sedangkan saksi ahli hukum pidana ini terutama berkaitan dengan unsur dengan sengaja. Karena dalam pasal 156A tersebut harus ada unsur dengan sengaja. Artinya mens rea, ada maksud lain-lain. Ini nanti kita minta kesaksian dari ahli hukum pidana tersebut. Ini cukup banyak ahli-ahli yang sudah kita dengar keterangannya. Berikutnya saya kira salah satu saksi ahli yang juga disampaikan oleh terlapor Saudara Habib Rizik Syihab juga sudah kita dengar keterangannya pada hari Kamis yang lalu. Ini artinya langkah-langkah cepat yang sudah kita lakukan sebanyak 22 orang. Kemudian yang akan kita lakukan berikutnya hari Senin nanti akan sudah kita panggil secara resmi Saudara terlapor Basuki Cahayapurnama dan kita akan dengar keterangannya. Saya kira rekan-rekan juga bisa meliputnya di media untuk membuka transparansi kita, meliput di media, dan kemudian kita juga silakan media nanti bisa menanyakan dan bisa mengetahui bahwa pemeriksaan itu sungguh-sungguh dilakukan. Jadi bukan ketawa-tawa tapi sungguh-sungguh dilakukan. Kemudian kita akan memberikan kesempatan tentunya kepada saudara terlapor sendiri kalau dia memiliki saksi-saksi ahli yang menguntungkan dirinya untuk menjelaskan tentang apa pernyataan dia dan lain-lain, kita juga berikan kesempatan. Sehingga perlu ada waktu kita lakukan minggu depan. Yaitu minggu depan itu adalah mendengarkan saksi-saksi ahli yang disampaikan oleh Saudara Basuki Cahayapurnama untuk melengkapi. Itulah hak daripada yang bersangkutan. Nah, setelah itu nanti kita akan
lakukan gelar perkara secara terbuka. Tadi Bapak Presiden menyampaikan agar gelar perkaranya dilakukan live terbuka. Dan gelar perkara ini memang ini tidak wajar kita lakukan live ini. Tapi ini adalah perintah eksepsional dari Bapak Presiden untuk membuka transparansi. Gelar perkara ini dilakukan sebagaimana rekan-rekan ketahui, inilah tahap di dalam proses menangani suatu perkara. Itu ada tahap penyelidikan dan tahap penyidikan. Tahap ini tahap penyelidikan yang sudah kita gulirkan semenjak laporan kita terima. Dalam gelar perkara ini, dalam tahap akhir daripada penyelidikan yang disebut dengan gelar perkara, itu adalah untuk menentukan apakah terdapat pidana atau tidak. Kalau tidak terdapat pidana, maka kasusnya otomatis dihentikan penyelidikannya. Bisa dibuat kembali kalau terdapat bukti-bukti baru. Kemudian yang kedua adalah kalau hasil kesimpulan gelar perkara terdapat tindak pidana, maka digulirkan proses penyidikan yang kemudian penyidikan itu akan menentukan tersangkanya. Dalam kasus ini tentunya penyidikan tersebut dapat mengarah kepada tersangka terlapor saudara Basuki Cahayapurnama. Setelah itu kita akan segera tuntaskan berkasnya dan segera kita ajukan ke kejaksaan untuk digulirkan ke proses peradilan. Nantinya kalau memang ilah tindak pidana. Nah, karena gelar perkara ini sangat menentukan ada atau tidak pidananya atau tidak dan maju ke proses penyidikan atau tidak, maka Bapak Presiden memerintahkan dibuka saja kepada media, buka saja kepada publik. Oleh karena itu gelar perkara ini nanti akan dipimpin oleh mungkin Kabar Eskrim sebagai ketua tim penyidik bersama tim penyidik dan kemudian dihadiri oleh para pelapor. 11 nanti kita undang semua. Berikut saksi-saksi ahli yang diajukan oleh pelapor termasuk MUI, dan kemudian kita juga akan hadirkan saksi-saksi ahli dari yang dihadirkan oleh penyidik. Ini adalah rata-rata kalangan akademis, mulai dari Universitas Indonesia, Gajah Mada, kemudian dari Diponegoro, Universitas Diponegoro dan lain-lain, lembaga bahasa yang kita anggap kredibel dan netral. Kemudian tentu juga kita akan hadirkan juga saudara terlapor Basuki Cahayapurnama kalau yang bersangkutan ingin hadir. Kalau tidak ingin hadir bisa diwakili oleh penasihat hukumnya, termasuk dengan menghadirkan saksi ahli dari pihak terlapor ini. Dan nanti selain penyidik kami juga akan mengundang pihak eksternal, yaitu dari kejaksaan, tim kejaksaan, dan juga tim dari Kompolnas sebagai pengawas kepolisian. Bahkan mungkin dan besar juga kita akan mengundang, nanti kami akan konsultasi dulu dengan Ketua Komisi 3, yaitu tim mungkin dari Komisi 3 beberapa orang yang ditugaskan untuk mengawasi proses kasus ini. Nah, ini dengan gelar perkara ini yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Kemudian kita buka juga kepada publik, yaitu melalui media secara live seperti semacam sidang mungkin nantinya. Kita harapkan nanti publik betul-betul dapat melihat dengan kejernihan kasus ini seperti apa. Kemudian dapat mengetahui secara terbuka apa saja yang sudah dikerjakan oleh penyidik dan apa saja isi dari keterangan para ahli-ahli maupun pelapor dan terlapor sendiri. Dengan demikian nanti baru kita akan melakukan penyimpulan kasus tersebut. Sekali lagi, kalau ditemukan diputuskan ada tindak pidana, maka akan kita tingkatkan menjadi penyidikan dan akan kita tentukan tersangkanya. Dalam kasus ini berarti terlapor dan diproses sesuai aturan criminal justice system kita, kejaksaan dan pengadilan. Namun kalau seandainya dalam
gelar perkara secara terbuka tersebut penyidik menyimpulkan tidak terdapat tindak pidana, maka tentu kita akan konsisten kepada sistem hukum kita, yaitu dihentikan penyelidikannya dengan kemungkinan karena masih dalam proses penyelidikan, maka dapat dibuka kembali jika terdapat bukti-bukti lain yang menguatkan. Saya kira itu saja rekan-rekan sekalian yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk jabaran yang akan saya kerjakan, oleh Polri kerjakan berkait sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden agar dilaksanakan secara cepat dan transparan, dan kita akan lakukan ini dalam waktu maksimal 2 minggu. Itu sesuai dengan yang kita sampaikan kemarin pada waktu dialog di ruang Wapres dengan perwakilan dari pengunjuk rasa, yaitu waktu 2 minggu untuk menyelesaikan proses penyelidikan untuk menentukan penyidikan dan tersangka atau tidak. Saya kira itu. Nah, sekali lagi kita melihat bahwa dalam bahasa itu kan bahasanya jangan percaya kepada orang. Jadi yang dimaksudlah jangan percaya kepada orang. Bapak-bapak dan ibu-ibu punya pilihan batin tersendiri, tidak memilih saya, dibohongin pakai, kata-kata pakai itu penting sekali. Ya, pakai Al-Maidah 51 yang macam-macam itu. Nah ini kan kita melihat bahwa dari MUI mengatakan bahwa penodaan itu terjadi karena yang bersangkutan telah menghina Al-Quran, ayat itu. Tapi dalam konteks kita lihat kata-kata itu tidak ada sedikit pun kata-kata mengatakan yang bersangkutan terlapor mengatakan Al-Maidah itu bohong. Bahkan ada satu yang dilaporkan saudara, namanya saudara Buniani, juga sudah media sosial, kita akan panggil yang bersangkutan minggu ini, menyatakan bahwa telah salah mengutip karena di kata-kata pakainya dihilangkan. Itu sangat beda ya dari kita tanya kepada ahli bahasa, pengertiannya kalau dibohongin ayat surat dibohongin ayat Al-Maidah 51 dengan dibohongi pakai Al-Maidah 51. Itu kan beda, sangat beda sekali. Kalau yang pertama dibohongi Al-Maidah 51 itu pasti yang dikatakan bohong adalah ayatnya. Tapi kalau dibohongin pakai Al-Maidah berarti bukan ayatnya tapi adalah orangnya. Jangan percaya pada orang. Nah ini yang sedang kita minta keterangan kepada saksi-saksi ahli bahasa. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang saksi ahli bahasa yang lebih ahli daripada kita soal bahasa. Ya, kita sebagai penyidik nantinya tentunya hanya menerima dan nanti akan menyimpulkan dari para ahli-ahli ini. Ditambah lagi misalnya dari MUI mengatakan ini ada berarti penghinaan kepada ulama. Dalam tulisan itu, ucapan itu kita tidak melihat ada satu patah pun kata-kata ulama. Tapi yang dikatakan jangan percaya kepada orang. Sehingga interpretasi dari MUI yang dimaksud dengan ulama itu, yang dimaksud dengan orang itu adalah ulama, ya. Yang dimaksud adalah ulama karena ulama lah yang menyampaikan ayat-ayat itu. Gitu. Namun dari pihaknya penasihat hukum terlapor waktu itu menyatakan apa yang dimaksud orang belum tentu ulama. Ini terkait dengan peristiwa pemilu kada di Belitung tahun 2007, di mana ada selebaran yang isinya menyebutkan mengenai ayat ini dan orangnya tidak diketahui saat itu. Dan ini juga dijadikan bahan gugatan untuk di Panwaslu kalau saya tidak salah di sana. Dan itu sudah kita sita juga. Barang buktinya sudah kita sita. Nah, jadi ini perkara ini sekali lagi melibatkan karena tidak telak, dia melibatkan keahlian-keahlian ini. Nah, oleh karena itulah keahlian-keahlian ini nanti kita akan lihat secara terbuka apa saja yang disampaikan oleh para ahli ini.
kita harus menilainya secara objektif. Dan kami sekali lagi kalau nanti hasil gelar perkara menyatakan bahwa itu terbukti berisi unsur pidana atau tindak pidana, ada tidak pidananya, nggak akan ragu-ragu kita akan naikkan menjadi penyidikan. Dan kalau jadi penyidikan berarti terlapor bisa menjadi tersangka, ya, kita gulirkan. Tapi sebaliknya kalau dari hasil gelar perkara yang tadi itu terbuka, tidak kita tutupi, itu yang diperintah presiden, terbuka. Nanti ternyata didominasi itu bukan pendapatnya, bukan tindak pidana, jangan ragu-ragu juga, kami akan menghentikan sesuai dengan profesi dan keahlian kami sebagai penyidik. Dan setelah itu pun bisa di-challenge, dengan dengan upaya-upaya hukum, termasuk nanti kalau ada bukti baru bisa kita buka. Saya kira gitu. Pak, terlepas dari pengamanan, kaedah hukum acara,